Hai, kembali lagi dengan saya Rizka Haryanjah di Hukum ID. Saya saat ini sedang bersama dengan ibu saya yang cantik, yang di Jawa Barat tuh banyak perempuan-perempuan yang gendong genset ya. Jadi nggak genset, jadi nggak pernah lowbat, nggak capek-capek. Dan salah satunya ibu saya ini. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Hari sehat. ini stunning ya beliau ya. Coba lihat teman-teman. Sebenarnya enggak juga sih. Ini merah habis kepanasan. Oh gitu. Bu, tanpa membuang waktu banyak, ini kan tadi kita berdiskusi dengan Pak Direktur Perdata terkait dengan Werda dari notaris itu sendiri. Dan Kabupaten Bogor bukan lumayan lagi, kayaknya harus menjadi pionir atau pilot atau percontohan untuk semua Pengda dan Pengwil untuk bagaimana memperlakukan para Werda. Nah, dan Ibu sudah memulai itu dengan data yang sangat tertata dan bahkan ada forum komunikasi Werda dan itu dimulai dari Kabupaten Bogor. Bisa cerita sedikit? Oke, baik. Selamat siang dulu ya. Selamat siang, semuanya sehat dan selamat tahun baru di 2024. Semoga kita di 2024 makin sukses, makin berkah dan makin bermanfaat. Baik Mbak Rizka, jadi gini, kenapa dari Kabupaten Bogor dan sebetulnya juga dengan Kota Depok ya. Kota Depok mengangkat isu Werda notaris karena sebetulnya kalau kita lihat di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang namanya anggota Ikatan Notaris Indonesia itu adalah 1 anggota biasa, 2 anggota luar biasa. Nah, anggota biasa itu adalah notaris aktif yang masih aktif menjabat dan Werda notaris atau pensiunan dari notaris. Nah, selama ini kami melihat bahwa Werda notarisnya belum tersentuh nih sama organisasi. Sementara persoalan Werda notaris itu bukan berhenti setelah mereka selesai kan jadi notaris ya, tapi setelah itu juga masih ada beberapa persoalan-persoalan, beberapa komunikasi yang harus disampaikan kepada anggota Werda notaris. Dan kenapa Kabupaten Bogor dan Depok itu menginisiasi? Karena kebetulan ada beberapa kasus yang menyangkut Werda notaris dan itu pada saat itu kami melihatnya kok dari organisasi tidak turun ya, gitu, nggak turun tangan mendampingi gitu. Padahal secara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mereka dianggap sebagai masih anggota, gitu kan. Memang pengaturan lebih lanjut mengenai Werda notaris itu di dalam anggaran dasar dan rumah tangga memang belum diatur sih. Cuman sepanjang itu dicantumkan sebagai anggota biasa, harusnya kan organisasi punya concern terhadap Werda juga. Nah, akhirnya dari situlah kita mencoba mendampingi gitu ya, mendampingi Werda yang memang membutuhkan pendampingan dari kita. Kemudian juga kita membantu masalah protokol gitu, membantu masalah penerima protokol yang mungkin sulit dicari oleh Werda dan itu akhirnya kita bikin forum komunikasi untuk menampung semua persoalan yang ada di Werda, sekaligus juga sebetulnya untuk menyampaikan juga persoalan-persoalan yang ada di kami untuk Werda. Salah satunya tadi mungkin kalau Mbak Rizka dengar, sebetulnya kan Werda harus ada SK pensiunnya loh. Nah, sementara banyak notaris Werda kami yang di Kabupaten Bogor dan Depok itu, mereka malah bertanya, oh perlu iya gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dir kan, emang perlu karena ada SK pengangkatan, ada SK pensiunnya. Karena apa? Karena notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang kita menginisiasi, tetapi itu kita mencoba untuk Werda ini kan tersebar di seluruh Indonesia. Tapi kita akan memulai di Jawa Barat dulu, gitu. Karena kita sudah mulai dengan Kabupaten Bogor, kemudian dengan Kota Depok, dan akan menyusul nanti Kabupaten Karawang, kemudian juga Tasik dan Kota Tasik, gitu ya. Dan ada beberapa Kabupaten Bandung juga kita sudah memulai, termasuk Kota Bandung juga kita sudah memulai, gitu ya. Jadi akan kita sebarkan, gitu. Karena potensi-potensi dari Werda kita juga masih banyak dan kita masih memerlukan masukan-masukan dari Werda notaris kita. Gitu. Dan salah satu persoalan adalah para Werda tidak
tidak mengisi form ya Bu ya untuk yang tadi itu kan pensiun ya. terputusnya komunikasi mungkin ya antara kementerian dengan para werda. Ya, jadi kan itu tadi mungkin karena ketidaktahuan dari werda notaris bahwa setelah pensiun itu hanya udahlah lapor gitu ya. Kalau kita kan punya MPD tadi ya, hanya lapor ke MPD, lapor ke Pemda bahwa kami sudah pensiun. Tetapi lupa untuk mengakses bahwa itu juga harus dimasukkan di upload. Karena kan semuanya sudah digital ya. Digital. Tuh. Nah itu yang mungkin masih ada miss, itu yang perlu nanti pesannya dari Pak Direktur itu kan juga kita mensosialisasikan kepada para werda untuk segera melengkapi supaya nanti dikeluarkan SK-nya. Dan mungkin kan kesulitan Bu antara mungkin para werda juga yang tidak terbiasa dengan digital, mengisi form atau apa segala macam, itu mungkin ada nggak dari pengurus sendiri itu untuk mempersiapkan waktunya untuk membantu para werda itu, mari saya uploadin atau bagaimana? Ya, jadi gini, nanti kita akan sampaikan dulu ke komunitas werdanya gitu ya, apakah bisa kita bantu. Kalau misalnya dokumennya memang dokumen digital dan segala macam mungkin bisa kita bantu, tetapi kan biasanya di sistem itu mereka kalau sudah pensiun sudah diblok gitu ya, diblok. Jadi harusnya diblok di sistem. Jadi sebetulnya kalau kita masuk ke sistem itu sebelum waktu pensiun, tanggal lahir kita gitu ya, mencapai 67 tahun kata 65, kalau nggak diperpanjang 67, sebelum mendekati usia 65 atau mendekati usia 67 kita sudah mengakses bahwa kita akan pensiun tanggal sekian, maka kita upload semua dokumennya gitu ya. Nah ada mungkin dari senior werda ini mungkin terlupa dan segala macam, sehingga pada saat tanggal itu ada dia langsung terhapus, terblok. Nah bisa tadi disampaikan oleh Pak Direktur juga manual kan. Nah kalau misalnya manual mungkin kalau misalnya masih aksesnya mereka terbuka, kita bisa bantu untuk menguploadkan dokumennya. Tapi kalau memang sudah terblokir, maka kita akan bisa membantu untuk membantu melengkapi dokumen gitu ya. Mungkin bisa personal atau misalnya kolektif. Nanti kita sampaikan ke Direktur Perdata. Untuk diproses agar SK pensiunnya keluar ya. Gitu. Ya. Selain persoalan masalah input data SK pensiun itu, yang menjadi persoalan adalah dokumen, ya. Protokol itu sendiri. Ya, betul, protokol. Itu kan kalau misalnya mengakomodir semua werda, sepertinya si kantor penerima protokol juga ya bisa saja keberatan kan, gitu, karena arsipnya udah arsip dia, arsip werda. Betul. Dan memang ini perlu ada pengaturan lebih lanjut mengenai protokol ini kan. Kalau misalnya kita menerima protokol yang banyak sekali dari werda, itu juga kan dikhawatirkan akan menjadi beban si penerima protokol. Maka sebetulnya jalan keluarnya adalah protokol. Kalau kita punya protokol yang banyak, kita pecah ke beberapa notaris penerima protokol gitu. Dan tadi juga sudah disampaikan ke Pak Dir itu, ini gimana ya, memang ini menjadi kewajiban kita sebagai notaris pada saat kita diangkat, dikeluarkan pengurusan SK notaris itu, memang ada komitmen kita sebagai notaris untuk menerima protokol. Jadi memang harus konsekuen. Kalau kita sudah konsekuen untuk menerima protokol dari manapun, artinya dari notaris yang pensiunkah atau notaris yang wafatkah gitu ya. Dan itu ada kewajiban kita sebelum kita diangkat tuh, waktu itu sebelum dikeluarkan SK udah ada letter of commitment-nya gitu. Nah itu mungkin tadi di lapangan itu kan sering terjadi, ternyata jadi beban gitu kan buat teman-teman gitu kan kalau banyak. Nah jalan keluarnya tadi, nah ini yang harus kita sosialisasikan kepada baik werda maupun teman-teman notaris yang mungkin nanti menjadi penerima protokol, bahwa tidak harus semuanya kita terima, tapi nanti kita bisa bagi-bagi gitu. Nah itu memudahkan baik si pemberi protokolnya maupun si penerima protokol gitu. Kita nggak bisa nolak karena sudah bikin komitmen kan. Oh Bu Nenden, saya nggak mau pegang protokol, itu nggak bisa, karena pada saat kita diangkat ada janji kita untuk menerima protokol. Oh itu di sumpah ada? Sebelum kita sudah dinyatakan lulus kan, kita mengajukan SK kan. Pada saat kita mau mengajukan salah satu persyaratannya adalah surat pernyataan bahwa kita mau menerima protokol gitu. Dan menyerahkan protokol juga gitu. Nah itu persoalan yang
perlu sinergitas dengan pemerintah juga ya, Bu ya. Betul, karena kan gini, sampai sejauh mana kita, sampai berapa tahun kita harus menyimpan protokol dari pihak lain gitu ya, dari notaris lain gitu. Itu memang sedang diatur, sedang dalam proses pengaturan lebih lanjut gitu ya. Karena yang kita tahu setelah usia protokol ini 25 tahun, memang kita bisa serahkan kepada MPD gitu. Jadi kalau kita menerima protokol dari notaris senior, ternyata oh ini udah sampai 25 tahun, kita tidak ada kewajiban lagi untuk menyimpan, tapi kita bisa serahkan kepada MPD. Nah, MPD itu kan perpanjangan dari pemerintah. Nanti itu urusannya pemerintah bagaimana membuat penyimpanan itu. Cuman ada wacana kan dari Pak Direktur kan, bahwa kemungkinan untuk notaris-notaris yang baru nanti akan pensiun itu disarankan untuk membuat dokumen dalam bentuk digitalnya, sehingga itu yang akan disimpan oleh kita penerima protokol maupun oleh MPD maupun oleh kementerian. Jadi mempermudah. Dan itu dilakukan tadi Pak Direktur, kalau saya tidak salah copy, menjelang pensiun ya, sudah disiapkan, sudah di-scan gitu ya. Ya, perlahan disiapkan. Perlahan dipersiapkan. Ya. Jadi perlu sosialisasi lebih lanjut dong dari organisasi. Betul, emang harus disosialisasikan gitu kan. Dan ini pun sebetulnya kan tadi baru wacana dengan Pak Direktur kan, dan ini akan dimasuk ke dalam perubahan peraturan nantinya gitu. Dan diharapkan itu bisa lebih clear lah. Kasihan soalnya rekan-rekan di lapangan itu kan pusing dengan protokol ini gitu. Nah, di samping itu para Werda juga kan beberapa kegiatan yang saya ikut itu melibatkan para Werda juga, mengundang. Nah, jarang-jarang juga tuh yang gitu. Jadi mereka mungkin ya udah pensiun ya udah gitu, di rumah aja gitu atau bagaimana. Tapi kalau Ibu kan enggak, Ibu tetap menggalang mereka untuk ayo, yang penting happy, produktif. Ya, jadi gini. Ada lagi? Belum? Baik, jadi gini, kan saya melihat ini karena kebetulan kita pengurus daerah kan ya, kita pengurus daerah, kita kan melihat dulu anggaran dasar kita apa, anggaran rumah tangga kita apa. Oh ternyata ada loh Werda gitu, yang selama ini kok jarang ya kita libatkan gitu. Nah ternyata kan Werda ini senior-seniornya pengalamannya lebih banyak, dan banyak juga masukan-masukan, pengalaman, ilmu dan segala macam yang kita dapatkan sebetulnya dari senior-senior ini gitu ya. Nah dari situlah kita mencoba untuk kita undang. Salah satu mereka masih anggota. Yang kedua, sebetulnya mereka punya porsi ya. Senior Werda itu punya porsi dalam organisasi, karena kita punya yang namanya lembaga Dewan Kehormatan Notaris gitu ya. Ada kalau di level Pemda itu namanya DKD, Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Dewan Kehormatan Pusat. Unsur dari Dewan Kehormatan itu adalah ada unsur notaris aktif dan notaris Werda, dan dua-duanya adalah anggota biasa. Sehingga kalau dilihat dari situ kan Werda punya hak untuk menjadi atau masih terlibat dalam lembaga atau dalam organisasi. Nah dari situlah kemudian kita mencoba untuk menimbulkan kembali eksistensi dari Werda untuk kemajuan organisasi gitu. Untuk kemajuan organisasi. Iya, untuk kemajuan organisasi. Nah, dan ternyata juga satu itu, yang kedua adalah karena beliau-beliau juga masih anggota, punya hak juga. Salah satunya adalah hak untuk mereka mendapatkan kesejahteraan gitu ya. Kesejahteraan ini kan bukan artinya selalu harus material, tetapi happy, ketemu teman segala macam. Nah itu kita fasilitasi. Jadi dengan adanya komunitas Werda ini, alhamdulillah dengan beberapa kali pertemuan mereka merasa lebih happy, lebih bersemangat, dan lebih saya masih punya teman kok gitu. Dan saling berkomunikasi, saling tukar pendapat di antara mereka, yaitu. Jadi kita juga dari organisasi melihat, wah senang juga ya, ternyata betul mereka kalau kita kasih forum mereka masih bisa produktif kok dalam ininya ya, dalam usianya, dalam kapasitasnya gitu. Dan mereka juga bisa mentransfer ilmu untuk para juniornya ya. Betul, pengalaman kan. Kalau dulu kan gitu, kalau sejarah itu kan pengalaman ya. Jadi dulu kami begini, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nah itu kita diskusi, itu yang diharapkan. Dan juga kita sebutnya gini, tadi yang juga disampaikan oleh Pak Dir, kita punya tracing gitu ya, terhadap protokol ini sekarang punya siapa, dipegang siapa, tadinya siapa. Jadi kita masih terus ada kaitannya, nggak bisa lepas.
Ya. Ini yang mungkin beda dengan profesi lain ya. Karena kalau dokumen kita kan katakanlah seumur hidup. Seumur hidup. Ya kan, kalau profesi lain kan enggak. Keuangan 10 udah hapuskan, dibuang gitu ya. Kalau kita nggak bisa, makanya memang harus kita maintain warga-warga. Nah, tadi ada yang menarik juga sih, Bu. Ada pujian ya. Pujian itu harusnya disertakan dengan reward. No, Reward. Rewardnya doa juga reward loh, doa. Bahwa pelaksanaan KLB kemarin itu laporannya bagus dan surplus. Ah, siap. Nah, itu kan bisa menjadi jurisprudensi Ya. untuk semua Kegiatan. Pengda Pengwil PP sekalipun itu untuk menjadikan acuan Ya. bagaimana tata kelola ibu pada saat itu kan pusing juga kan, apalagi ngurusin kami wartawan kan yang rewel. Ya, baik, sebetulnya gini, ini mungkin semacam komitmen juga sebetulnya. Jadi kita KLB kemarin itu panitianya terbentuk dalam kondisi yang sangat prihatin, sebetulnya kan gitu ya. Mungkin kalau kita berkelebihan, kita juga kita keluarin aja hura-hura mesa, mungkin ya. Tapi kami bersyukur justru kami dibentuk dalam kondisi yang sangat prihatin gitu, di mana dana juga pada saat itu sangat mepet. Kita harus nih panitia itu harus mencari dana sendiri. Kalau misal dalam kondisi normal itu biasanya dari pusat di drop dana talangan gitu ya, untuk melakukan kegiatan. Ini sama sekali nggak ada, ya kan? Jadi kami memang benar-benar dari nol gitu. Tapi dikasih tugas, gimana caranya terserah deh gitu kan, bikin KLB ini terlaksana. Dan kami dari situ niatnya adalah niatnya kita adalah bagaimana melaksanakan KLB dengan dana yang seefisien mungkin pengeluaran, sehingga pada saat itu kita sampaikan kita tidak perlu yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan gitu ya. Seremonial harus ada dong katanya gitu kan. Oke, seremonial harus ada, tapi bagaimana nih kalau seremonialnya jangan terlalu mahal? Bagaimana caranya? Terus apa saja di dalam seremonial yang akan kita keluarkan? Itu tadi misalnya seni gitu ya, kemudian juga panggung, kemudian juga goodie bag gitu. Gimana nih? Oke. Dari situ kita akan lihat mana yang bisa cari donasi, mana yang bisa cari kerjasama. Akhirnya kita bikin efisiensi. Kemudian juga pengeluaran yang tidak perlu, ya kita nggak perlu keluarkan gitu. Jadi memang benar-benar efisiensi. Nah, disitulah kemudian kita bisa memanage, kita bisa memilah-milah, oh ini nggak penting, oh ini penting gitu. Dan ternyata dibantu juga oleh sponsor media yang biasanya mahal dengan sponsor media yang bisa bekerja sama kita kan sebagai mitra gitu kan, itu juga menjadi cost kita efisien gitu. Jadi itu sebetulnya kunci kita adalah di efisiensi sebetulnya itu. Tuh. Dan tapi kan merubah faktor kebiasaan ini, Bu, yang bertahun-tahun setiap kegiatan, mau seminar, mau jor-joran. Nah, itu kan agak sulit gitu. Betul. Jadi gini, kebetulan kita juga selain tadi ada faktor efisiensi, kebetulan tim kita yang dibentuk itu solid benar, kemudian memang punya kemauan bersama untuk menjaga tadi efisiensi dan segala macam. Karena kalau misalnya nggak efisien, siapa yang mau nanggung kerugian pasca KLB gitu, nggak ada yang mau kan gitu. Sehingga juga rekan-rekan yang terlibat dalam budget, dalam keuangan itu juga sangat strict gitu, bisa memilah dan membantu kita untuk kemudian menjaga supaya ini tidak boros lah gitu ya. Itu seperti itu. Dan memang kita juga menyampaikan yang tadinya jor-joran jangan jor-joran. Misalnya kemarin ada pertanyaan dari Pak Iksan dari Sumatera Utara, Bu Nenen kok bisa ya rapat-rapat panitia selama 1 bulan itu cuma 2 juta ya gitu kan. Oh iya, karena kita juga bernegosiasi dengan venue. Kita bilang kita mau pakai venue Anda, kita komitmen sekian ribu orang, tapi ada beberapa rapat yang akan kita laksanakan di venue sehingga kita dapatkan free ruangan, kalau bisa free drinks gitu ya. Terus akhirnya mereka karena hubungan udah baik gitu ya, venue memberikan setiap kita ada rapat itu ada free drinknya aja gitu, dan sekedar snack. Nah, tetapi yang menggembirakan adalah rekan-rekan panitia itu
pakai potluck gitu. Mereka dengan sekarang, oh saya bawa kuehnya, saya bawa ini, sehingga kan efisien tuh, nggak ngeluarin duit ya. Karena kan yang paling besar kalau kita acara itu bisa konsumsi ya, budget konsumsi yang paling besar. Tapi alhamdulillah teman-teman tuh yang ini saya nyumbang sekian puluh ya, ini sekian puluh snack atau misalnya minuman dan segala macam, sehingga alhamdulillah tidak ada budget ekstra dari panitia yang keluar, tapi kita tetap kenyang, tetap kita terfasilitasi dengan makan tidak kelaparan lah, seperti itu. Itu sebetulnya salah satunya adalah keinginan juga dari rekan-rekan panitia untuk yuk kita sama-sama meringankan supaya kos tidak terlalu banyak. Dan itu menjadi kebiasaan yang unik karena kan kayak sedekah gitu ya. Aku punya ini, sehingga pada saat pertama tuh paling cuma 2 orang. Rapat berikutnya nambah sekian orang yang chip in gitu, yang ngasih potluck. Rapat berikutnya nambah lagi gitu. Jadi senang, sehingga ini menular, kebaikan itu menular gitu. Aku punya kok kue, aku mau besok bawa kue, aku bawa minuman. Nah, itu kebiasaan yang memang mungkin perlu kita share juga, bahwa karena organisasi ini milik kita, jangan semua dihitung dengan materi, tapi ada unsur sedekahnya, ada unsur kasih sayangnya di situ. Itu sih yang penting kebersamaan gitu. Kebersamaan ya, betul. Ya. Dan itu yang jarang dilakukan dan baru dilakukan di KLB itu ya. Karena Mungkin memang sangat guyup kondisi. Mungkin didukung sama kondisi yang prihatin itu tadi, mungkin juga gitu. Ya sebenarnya kalau prihatin nggak prihatin banget, cuman karena di situ ada 25 Pengda. Ketua Pengda yang lu mau lawan, berarti habis gitu, selesai. Kau lawan 25 Ketua Pengda yang notabene mama semuanya, selesai. Dan alhamdulillah mereka support semua, maksudnya ke 25 Pengda ini semua bergerak gitu, support ya, semuanya kayaknya fully support. Pokoknya apa yang bisa kita lakukan gitu pada saat KLB ya. Dan biasanya juga untuk Konferda juga punya sisi yang seperti itu. Kalau misalnya ketua-ketua Pengda gitu ya, sama dan punya keinginan itu tadi, guyup bersamaan, itu yang kita jaga. Dan harusnya organisasi seperti itu. Ya. Walaupun ada dinamika ya, tetap dinamika itu kan memang kita perlukan. Karena kalau misalnya kita anteng-anteng aja, kita nggak tahu kita salah apa enggak gitu. Tapi kalau ada dinamika, kita belajar dari dinamika itu. Oh, kita kurangnya di sini, harus kita perbaiki. Nah, kalau anteng-anteng aja kan nggak ada yang diinget ya. Kalau sekarang kan pasti persiapan KLB, kita gotong royong. Sulitnya kayak apa, susahnya kayak apa, tantangannya kayak apa, itu juga jadi memori tersendiri. Gitu. Bu, ini kan udah 2024. Kita sudah di tahun yang baru. Apa harapan Ibu untuk Ikatan Notaris Indonesia ke depan? Ikatan Notaris Indonesia ini kan menaungi kita semua anggota seluruh Indonesia, dan kita berharap sebenarnya persoalan yang ada, dinamika yang ada bisa diselesaikan. Tentunya kita berharap dengan kekeluargaan dulu gitu ya, kekeluargaan. Kalau memang tidak bisa dengan kekeluargaan, mungkin ada sisi lain yang bisa kita lakukan di luar kekeluargaan, entah apa caranya gitu ya. Tapi kita berharap memang apapun dinamikanya ada, anggota tetap mendapat prioritas gitu. Jangan sampai pergolakan yang ada di antara organisasi puncak ini akan mengganggu kelancaran atau pelayanan terhadap anggota. Jadi tetap aja anggota harus dilayani, siapapun Pengdanya, siapapun Pengwilnya gitu, itu tetap harus dilayani. Apalagi Pengda karena dia langsung berurusan dengan anggota. Jadi tidak boleh memecah-mecah nih. Jadi tetap harus lebih utama, karena ini organisasi dibentuknya oleh anggota, maka yang utama adalah pelayanan kepada anggota. Apapun kondisinya. Gitu. Nah, untuk INI Kabupaten Bogor sendiri, itu harapan Ibu apa? Karena Ibu nggak mau 2 periode, udah tanda tangan dia. Harusnya naik ke Pengwil, tapi dia nggak mau juga. Ke PP nggak mau juga. Apalagi nggak boleh kalau udah ada soalnya. Udah ada, nggak boleh. Kecuali ada kongres. Kan ada kongres bersama nanti. Ups gitu. Enggak lah.
Jadi harapannya gini, kebetulan kalau di Kabupaten Bogor kan memang bersama saya sendiri gitu ya. Jadi saya berharap rekan-rekan yang di Kabupaten Bogor itu meneruskan apa yang baik nih yang sudah kita lakukan bersama gitu ya. Baik mengenai organisasi, baik mengenai komunikasi di antara anggota gitu kan. Itu terus dijaga, apalagi juga kerjasama dengan stakeholders. Nah, ini yang penting nih sebetulnya. Organisasi itu jangan melulu bicara masalah ke dalam, kepengurusan lah, kemudian anggota lah, atau tetek bengek yang kaitannya internal. Justru kalau misalnya nama organisasi juga harus bergerak keluar, harus bekerja sama dengan stakeholders yang lain. Kalau misalnya tingkatannya sesuai tingkatannya, misalnya kalau misalnya daerah, maka harus bekerja sama dengan stakeholders yang tingkat daerah, dengan Pemdanya, dengan kepolisian Polresnya, dengan Muspida lah ya, Mbak. Muspidanya, kemudian juga dengan dinas-dinas yang ada di Pemda. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, suatu saat kita akan bersinggungan. Misalnya gini, pada waktu dulu mungkin nggak ada kepikiran kenapa kerjasama dengan dinas kesehatan gitu ya. Tapi ketika COVID ada, oh ternyata penting ya kita dengan dinas kesehatan. Awalnya kita hanya pada saat periode pertama saya itu hanya kenalan aja, oh kita punya nih organisasi JNI, kunjungan gitu ya, kenalin ada lo di sini Ikatan Notaris Indonesia. Tapi ketika terjadi tadi wabah itu, kita kan mengingatkan, oh kita punya hubungan dengan dinas kesehatan. Akhirnya kita minta bantuan ke kepala dinas kesehatan kita, Pak boleh nggak notaris dapat free vaksin. Karena waktu itu kita belum masuk tuh, yang masuk kan tenaga kesehatan gitu ya, kemudian guru atau apa gitu kan. Kita nggak masuk, kita padahal kita kan pejabat umum yang memang tiap saat harus melayani masyarakat gitu kan, nggak bisa off. Kalau yang lain kan kayak swasta mungkin di off, kita kan pejabat nggak bisa. Misalnya ada orang mau bikin wasiat walaupun COVID, masa kita bilang nggak ada ya, notarisnya lagi libur, kan kita nggak boleh libur gitu kan. Nah, dengan kedekatan kita seperti itu, mereka kasih free vaksin, didahulukan lah gitu ya, berbarengan dengan tim kesehatan gitu. Kalau enggak kan kita nunggu sampai kemudian nggak tahu kapan. Tapi dengan adanya kerjasama yang baik, kita dikasih prioritas. Juga dengan misalnya Dukcapil lah, dengan apa segala macam. Nah itu jadi harus bukan pengurus daerah, pengurus wilayah dan pengurus pusat itu bukan hanya mikirin apa yang ada di internal gitu ya. Ya adalah bagian bidang tertentu yang memang menangani masalah internal. Tapi justru kalau ini namanya organisasi supaya dikenal eksistensinya, supaya juga bisa berdiri tegak di kakinya, justru dia harus banyak mensosialisasikan dirinya keluar. Supaya apalagi sebisa mungkin adalah memberikan pandangan kepada pemerintah gitu, karena kita di sini notaris gitu ya, masukan kepada pemerintah, gimana sih notaris di lapangan fungsinya dan segala macam. Bukan berarti kita harus ikut apa yang diinginkan pemerintah, tapi juga memberikan masukan gitu supaya pemerintah juga dengan leluasa bisa melaksanakan programnya di lapangan. Itu yang penting. Jadi jangan internal aja, keluar juga gitu. Dan Bogor juga lumayan tertata ya Bu ya, terkait dengan itu ya. Betul. Hubungan dengan Muspida juga baik. Muspidanya baik, dinas baik gitu ya, sehingga ada banyak sekali keuntungan kalau kita dengan dinas-dinas. Misalnya gini, notaris itu PPAT itu kan kita punya plang. Nah pelangnya itu kan ya seenaknya kita aja mau taruh di mana, walaupun ada aturannya tidak boleh jauh dari kantor notaris kita dan segala macam. Cuman di lapangan kan kadang-kadang ada yang pemasangan papan-papan notaris itu dianggap mengganggu misalnya batas-batas jalan gitu kan. Nah, suatu saat ada kondisi di mana papan-papan notaris dari rekan-rekan kita dibongkar oleh Pemda setempat. Terus ada laporan, Bu, papan saya dibongkar dengan ini segala macam gitu. Kan kita kan boleh pasang papan gitu kan. Oh oke, tunggu dulu, siapa yang bongkar? Oh ada dinasnya, saya lihat. Karena kita punya hubungan baik dengan dinas itu, kita kan tinggal telepon. Ya, kita izin ada laporan anggota begini-begini, di papan namanya diturunkan dengan paksa, kira-kira kenapa gitu kan. Terus akhirnya dijelaskan, Bu, itu bukan hanya papan notaris aja, bukan hanya papan PPAT, semua papan yang melanggar batas jalan itu memang sedang
dibersihkan, sedang diatur gitu supaya nanti terlihat cantik karena trotoarnya itu juga mau dirapikan. Kalau tidak dicabut, trotoar tidak bisa dirapikan, maka kita ada pengaturan lebih lanjut mengenai papan-papan itu. Oh begitu. Jadi kan kesannya kayak kalau dengan ada pelanggaran besar gitu ya. Ternyata enggak. Oh baik. Nah itu untungnya kita punya koordinasi dengan dinas-dinas ya, terus kita sampai juga ke anggota, enggak itu sementara, nanti boleh dipasang lagi tapi jangan mengganggu marka jalan, jangan mengganggu trotoar karena itu untuk publik gitu. Oh iya siap, bukan artinya nggak boleh pasang apa nama ya, kayak gitu-gitu. Dan koneksi itu penting ya, Ibu sudah buktikan waktu di kegiatan terakhir di mana, Cibinong. Itu kan tinggal angkat telepon, sponsor pun datang. Kalau nggak punya hubungan baik kan nggak mungkin begitu. Iya betul, itu juga ya, stakeholders itu bukan hanya dinas, juga dengan perusahaan yang dekat di situ ya. Dan KLB juga begitu ya Bu ya. Begitu juga sama. Kalau nggak dukungan sponsor kita susah. Karena kalau kami sih bukan karena bermitra atau apa, takut durhaka Ibu sendiri. Nggak mau loh durhaka gitu. Terima kasih didukung nih KLB juga oleh medianya. Hukum ID luar biasa. Mungkin ada yang Ibu mau sampaikan di 2024 yang belum aku tanya. Sebenarnya udah banyak ya, tapi di 2024 kami berharap sih yang namanya karena saya dari notaris, kita notaris tetap bisa menjejakkan dirinya sebagai notaris, so tidak ada lagi kedengaran kasus-kasus yang menimpa notaris gitu ya. Dan itu tentu saja perbaikan bukan dari luar, tentu awalnya dari diri kita sendiri. Jadi memang kita sebagai notaris harus benar-benar tahu rambu-rambu jabatan kita, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan harapan saya terutama untuk hukum ID supaya tetap eksis. Nggak boleh 3 ya. Tetap eksis. Nggak boleh 3. Nggak boleh 1, 2, 3 katanya. Masa harus tetap eksis gitu, nggak gini. Tetap eksis, tetap menjadi leader untuk persoalan-persoalan terutama di kabar-kabar notaris, hukum, dan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat terkait dengan kesadaran hukum di negara kita. Sukses terus buat Hukum ID. Amin. Terima kasih.